Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan tauladan kita semua, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini, setiap langkah kita dari rumah menuju tempat ini terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tujuan lain datang ke tempat ini kecuali untuk belajar. Karena sebab itu Allah akan mudahkan langkah kita menuju surganya, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ila jannah. Siapapun yang menempuh sebuah jalan tujuannya hanya untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu bihi, maka niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Para malaikat melentangkan sayap-sayap mereka karena dia senang kepada orang yang belajar. Jadi kita yang hadir pada kesempatan ini hendaknya memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang bisa duduk bermajelis ilmu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang mulia, yang agung, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini juga merupakan perkara yang mestinya harus diperhatikan bagi setiap muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah perkara
al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu adalah al-afu 'anil nas. Dia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Disebutkan oleh muallif di sini wa adab azim, azim, dan memaafkan kesalahan orang lain merupakan perkara yang sangat agung yang dianjurkan oleh syariat Islam. Wa targhib fi, dan kita sangat dianjurkan untuk melakukannya. Bahkan disebut bahwa babun azimun min abwabil ihsan. Dia termasuk salah satu di antara pintu gerbang daripada gerbang-gerbang kebaikan. Ialah al-'afwu 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'fu 'anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin." Mungkin kita sulit dalam memaafkan orang. Bahkan kita mungkin merasa kalau kita memaafkan kesalahan orang, kita mungkin kelihatan hina dan lemah di hadapannya. Tapi ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Ini perintah dari langit, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maklumi mereka jika kita ingin dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara sifat ihsan ada al-afu 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian beliau juga mengatakan wa huwa babun li naili 'azimil ujur wa jazilith thawab. Memaafkan kesalahan orang lain juga termasuk di antara bab atau gerbang untuk mendapatkan pahala yang besar. Wa naili ridha rahman, dan juga kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pintu gerbangnya sudah ada. Tinggal mau masuk atau tidak, mau dijemput atau tidak, itu dikembalikan kepada masing-masing kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taghabun ayat 14, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Jika mereka memaafkan dan jika mereka memaklumi kesalahan mereka, dia maafkan tapi tidak ada rasa benci, tidak menyakitinya. Wa taghfiru, dan juga mereka memaafkan kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ketika kita kembalikan kepada diri kita, saudara yang dimuliakan Allah, kita juga termasuk manusia yang tidak lepas dari dosa. Mungkin kita juga pernah menyakiti hati orang. Mungkin pernah juga kita mengecewakan orang. Pernah kita merendahkan orang. Dan kadang kita pun juga nggak mau minta maaf. Padahal kita tahu bahwa memaafkan atau minta maaf itu merupakan perbuatan yang mulia, mau benar atau salah. Kita kadang mau minta maaf itu kalau salah. Tapi kalau merasa dirinya benar dan orang yang dia lawan juga mungkin orangnya juga mau minta maaf, sementara hadis sudah datang kepada dia tentang keutamaan orang yang minta maaf, dia tahu keutamaannya tapi masih berat, maka ista'id billah, kita tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Juga muallif mengatakan babun li naili 'azimil ujur wa jazilith thawab wa laili ridha rahman. Jadi memaafkan kesalahan orang lain juga termasuk rafi'il fawz. Dia bisa meninggikan derajat seseorang yang mungkin kelihatan oleh banyak orang dia lemah, dia enggak kuat, dia mungkin hina karena dia minta maaf duluan. Tapi pada kacamata Allah, kacamata Islam, dia telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah. Kita hidup di dunia tidak mencari kasih sayang manusia. Kita hidup di dunia ini ingin cari ridhonya Allah. Bagaimana caranya Allah itu ridho? Kita mungkin pernah mencari cara bagaimana orang ridho sama kita, senang sama kita, cinta sama kita. Tapi pernahkah kita mencari tahu bagaimana Allah ridho sama kita? Padahal yang kita cari ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Manusia hari ini dia ridho, besok bisa benci sama kita.
Bulan ini dia mungkin sanjung kita, besok kita akan dilecehkan. Itu manusia. Muqallibul qulub, Allah yang membolak-balik hati manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u, bersegeralah kalian. Bersegera kemana ya Allah? Apakah bersegera mencari pujian manusia? Apakah kita bersegera mencari sanjungan manusia? Tidak. Tapi Allah perintahkan ila maghfirah. Bersegera cari ampunan Allah. Bagaimana supaya Allah ampuni kita? Bagaimana supaya Allah ampuni dosa-dosa kita? Wasari'u ila jannah wa jannatin 'arduha as-samawat. Dan juga bersegeralah untuk mencari cara bagaimana kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. 'Arduha as-samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Itu semua Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa tersebut? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada kondisi dia lagi kondisi lapang ataupun susah, wal kadhimin al ghidh, dan dia juga menahan emosinya, wal 'afina 'anil nas, dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka sama orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah sebutkan pertama, infak itu enggak harus dalam kondisi punya fulus saja. Tapi kalau kita punya fulus, ya nggak mungkin nggak besar, tapi kita mampunya mungkin 5.000, masalah. Yang penting mungkin dengan itu dia bisa mengurangi kesulitan saudara kita, itu sudah termasuk dalam kategori mendapatkan bagian daripada apa yang disabdakan sama Nabi SAW. Man yassara ala muhsinin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya. Ini sudah masuk, meskipun nggak harus besar, nggak harus hilang 100%, mungkin cuma 1%, mungkin cuma 2%, tapi dengan itu dia berkurang kesulitannya, maka kita masuk dalam orang yang akan dimudahkan urusannya oleh Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Kita ini butuh pertolongan Allah. Kalau kita bandingkan kesulitan kita di dunia sama kesulitan kita nanti di akhirat, tidak ada apa-apanya wajah. Kesulitan kita di akhirat itu sangat besar. Kita butuh modal yang banyak. Maka di antara modal kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Mu'adzim mengatakan wa ahlul afwi huwal aqrab li tahqiqi taqwallahi azza wa jalla. Dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain merupakan orang yang lebih dekat untuk menjemput ketakwaan. Dia paling dekat untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 237, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Maafkan, dengan memaafkan itu engkau akan lebih dekat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata al-afu ini merupakan salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Afuwun Ghafur. Dia merupakan salah satu nama Allah dan juga merupakan sifat Allah yang selalu mengampuni dosa-dosa kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mu'adzim mengatakan ismun min asma'il husna. Dia termasuk salah satu di antara nama-nama Allah yang baik dan juga merupakan sifatun min sifatihi, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang sayyi'at, yang menghapus dosa-dosa, wa yatajawaz 'anil ma'asi, juga menghapuskan dosa-dosa orang yang suka bermaksiat, dan dia sampai saat ini dan seterusnya Ghafuran, afuwan, dia maha pengampun, dia maha pemaaf. Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Mungkin ayat ini sering kita baca dalam Al-Qur'an, sering kita jumpai ketika kita baca Al-Qur'an, ditutup dengan wa kana Allahu ghafurur rahim.
Itu menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau mengangkat kedua tangan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Sebesar apapun kesulitan kita, jika kesulitan kita sampaikan kepada Allah, bukan hanya kepada kawan. Kalau kawan kita itu dia lemah, dia sama kita sama-sama manusia yang diciptakan sama Allah dalam kondisi selemah-lemahnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kita sering menyampaikan masalah kita sebelum kita sampaikan kepada Allah, sampaikan sama kawan dulu, sampaikan sama istri dulu, sampaikan sama anak. Padahal yang pertama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Maha Mampu, dia Maha Kuasa, dia Maha Kuat dan Maha segalanya. Kemudian juga Mu'allim mengatakan wa huwa subhanahu yuhibbul afwa. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang memaafkan. Suka kepada sifat al-'afw. Kalau Allah juga sudah suka, masa kita enggak suka bagaimana? Allah sangat suka. Wa qad 'allama an-nabiyya ummul mu'minin Aisyah. Karena Nabi SAW tahu bahwa Allah menyukai al-'afw, maka Nabi SAW mengajarkan istrinya doa yang di dalam doa itu terkandung di dalamnya permohonan maaf kepada Allah. Dan ini kita dianjurkan baca biasanya kalau di Ramadan, ya, sehingga kalau selesai di Ramadan kadang-kadang baca, kadang tidak. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini adalah seorang suami yang baik diajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi tahu bahwa Allah sangat suka kepada orang yang memaafkan. Maka di sini Allah mengatakan, wahai Aisyah, bacalah doa ini, Allahumma innaka 'afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat pemaaf. Tuhibbul 'afwa, dan juga suka kepada yang minta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu an ya'fu 'an 'abdi wa yuhibbu min 'ibadihi an ya'fu 'an ikhwanihi. Jadi Allah itu sangat suka ketika ada seorang hamba memaafkan kesalahan hamba lainnya, manusia lainnya. Dan juga Allah sangat suka ketika hamba-hamba tersebut memohonkan maaf kepada saudara-saudaranya. Mungkin teman kita yang punya kesalahan, kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara bentuk kasih sayang kita. Itu salah satu di antara bentuk persaudaraan kita sesama muslim. Ya, bagaimana kita bisa juga memintakan maaf kepada Allah terhadap kesalahan teman-teman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taghabun ayat 14, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Jika kalian memaafkan dan juga memaklumi kesalahan mereka dan memohonkan ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira." Jika kalian memperlihatkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya, wa aw ta'fu an su', atau memaafkan kesalahan orang lain, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sungguh Allah itu Maha Pemaaf dan juga Maha Kuasa. Maka di sini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat di atas ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kita harus berusaha menjadi hamba Allah yang pemaaf. Jika kita ingin dimaafkan sama Allah, jika kita ingin dicintai sama Allah, jika dosa-dosa kita ingin digugurkan sama Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan kata kita maafkan, Allah jadi cinta sama kita. Allah akan ampuni dosa kita. Maka di sini mu'allif rahimahullah mengatakan, fahariyun bil mu'min ay yaqifa waqfah shadiqah wa ta'ammilah fi hadhihi al-ayah. Seorang mukmin itu harusnya dia memperhatikan ayat-ayat yang di atas tadi kita sebutkan, bukan hanya memperhatikan, mutadabbirah li hadhihi al-ayat, sambil dia mentadabburi, merenungi ayat-ayat yang di atas yang menunjukkan bagaimana petunjuk Allah agar kita bisa memaafkan. Thumma yanzur ila waqi'ihi, lalu dia lihat kenyataannya, bagaimana kondisi yang dia sedang hadapi. Jadi kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa menahan emosi kita, supaya kita juga bisa
memaafkan orang lain, bisa juga memaklumi kesalahan orang. Bisa jadi mungkin orang itu melakukan kesalahan karena dia belum tahu, bisa jadi juga dia melakukan kesalahan karena sengaja. Ya, jadi banyak kemungkinan. Tapi kita berusaha untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa memaafkan itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dia punya kedudukan yang tinggi. Dia merupakan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dia para sahabat, kemudian para tabi'in. Karena tauladannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang pemaaf. Nanti akan datang sebuah kisah di sini dijelaskan oleh muallif. Tapi sebelum kita jelaskan, di sini ada riwayat dari Abdullah Al-Jadali. Dia berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah." Aku pernah bertanya kepada Aisyah terkait tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Aisyah berkata, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah." Ini dia berbicara tentang akhlak suaminya, karena yang paling tahu tentang suaminya tentu istrinya, bukan kawannya. Ya, kadang kita kalau bertemu kawan berusaha untuk menunjukkan diri lebih baik, tapi yang lebih tahu tentang dia adalah istrinya. Maka di sini yang bercerita istrinya, bukan orang lain. Apa kata Aisyah? Lam yakun fahishan. Nabi itu tidak pernah berbuat keji. Wala mutafahisha, dan juga tidak pernah berkata kotor. Wala sakhabat fil aswaq, tidak pernah teriak-teriak di pasar. Wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata. Nabi tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah. Tapi Nabi itu lebih banyak memaafkan dan memaklumi. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna hadhihi al-ayat allati fil Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu menjadi saksi dan juga menjadi pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan juga memberikan peringatan. Ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ahzab ayat yang ke-45. Ya, Allah utus Nabi SAW pertama syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bagaimana manfaat memaafkan, bagaimana juga Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang dampak buruk bagi orang yang tidak memaafkan, bahkan juga menyakiti hati orang. Itu Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita. Dijelaskan dalam kitab Taurat, di sini dalam riwayat Imam Bukhari, qala fi Taurati, dijelaskan dalam kitab Taurat, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa irzan lil ummiyin. Kami telah mengutusmu sebagai saksi dan juga sebagai pemberi kabar gembira, wa irzan lil ummiyin, untuk menjadi pelindung bagi bangsa Arab. Anta abdi wa rasuli, engkau itu hambaku dan utusanku. Samaitukal mutawakkil, aku beri nama kepada kamu mutawakkil. Laisa bi fadhin wala ghalil, bukan orang yang suka marah, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa' as-sayyi'ata bi sayyi'ah, tidak juga membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu, akan tetapi engkau memaafkan dan juga memaklumi. Walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi millatal awja' bi an yaqula la ilaha illallah. Dan Allah tidak akan mencabut nyawa seorang nabi sebelum dia menegakkan agama yang tadinya bengkok menjadi lurus. Semua mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah. Fayaftah biha a'yunan umya, sehingga dengan kata itu mata yang tadinya buta menjadi jelas melihat kebenaran. Wa adanan summa, yang tadinya tuli, dia akan menjadi lebih jelas ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi inilah inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu memberikan maaf
dan juga memaklumi. Dan Nabi SAW ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada dia, Nabi tidak membalas kesalahan orang itu dengan kesalahan yang lebih besar. Ya mungkin kita di sini nggak ada yang sampai dicekik orang, nggak ada yang sampai mungkin ketika kita sujud nggak ada yang sampai meletakkan kotoran di atas punggung kita, nggak ada yang sampai mungkin juga lemparin kita. Palingan mungkin ya dibicarakan di belakang. Itu salah satu di antara salah satu di antara ujian dalam berdakwah. Ujian dalam orang-orang yang berada di atas agama Allah yang lurus. Nabi kita SAW orang yang paling mulia, kekasihnya Allah, tetap diuji. Dan ujiannya pun juga sangat besar dibandingkan dengan ujian kita sekarang. Dan nanti diriwayatkan di sini Nabi SAW pernah juga ditarik sorbannya hingga membekas di leher Nabi SAW. Lalu orangnya minta fulus sama Nabi SAW. Nabi SAW melihat faltafata ilaihi fadahi. Nabi lihat orangnya sambil tersenyum lalu dikasih fulus. Coba bayangkan. Itu Nabi SAW. Kita kalau misalkan dipukul kasih fulus. Yang ada kita pukul balik orang. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Itu panutan kita, auladan kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW adalah panutan yang pertama dalam kita bermuamalah, beribadah, dan juga dalam hal kebaikan lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam fi hada amilun biqauli. Kenapa kira-kira Nabi begitu sabarnya? Dia dicaci maki. Dia mungkin juga pernah, tadi saya bilang dia pernah ditarik rida'uhu. Ada yang mengatakan rida itu, ada yang mengatakan jubahnya, ada yang mengatakan selendangnya. Yang penting dia ditarik kemudian berbekas di leher Nabi. Nabi tidak balas dengan keburukan. Mungkin kita bertanya apa yang membuat Nabi SAW hingga begitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang membuat Nabi SAW begitu bersabar. Idfa' billati hiya ahsanis sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Muhammad, cegahlah keburukan mereka itu dengan cara lebih baik. Kami yang lebih tahu dengan apa yang mereka ceritakan tentang dirimu. Allah menyemangati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi, dan katakan Muhammad, duhai Tuhanku, a'udzu bika min hamazatis syayatin. Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika min rabbi ayyahdurun. Nabi Allah perintahkan Nabi untuk berlindung. Allah perintahkan Nabi untuk bersabar. Allah perintahkan Nabi untuk selalu membalas keburukan mereka dengan cara yang lebih baik, karena Allah lebih tahu. Allah sangat tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi setelah ini. Allah Maha tahu. Kemudian juga di antara ayat yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bersabar ialah surah Fussilat ayat yang ke-34. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila ada di antara kamu, terjadi di antara kamu dengan orang lain ada permusuhan, fa ka'annahu waliyyun hamim. Anggap saja dia sebagai teman sejati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tasydih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya muallif mengatakan di sini fahada adabun azimun wa min makarimil akhlaqil lati amara Allah biha rasuluh. Ini merupakan adab yang agung dan juga di antara akhlak-akhlak yang mulia yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila musuhmu berbuat buruk kepada Muhammad, apakah balas dengan keburukan? Apakah kita harus lempar dia? Apakah kita harus ceritakan fulan begini begitu? Tidak. Tapi Nabi SAW menyiasati sama Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas dengan kebaikan. Bil fi'li wala bil qaul. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Tetap kita harus berusaha tunjukkan kata yang baik, perilaku yang baik, perbuatan yang baik di hadapan musuh. Bukan berarti kalah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, karena Nabi kita SAW telah contohkan. Bukan berarti kalah untuk menang dia. Tidak selamanya orang yang lemah di hadapan musuh itu kalah. Tapi dia itu menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang kalau kita duluan minta maaf atau memaafkan kesalahan dia menjadi malu duluan.
Makanya salah satu di antara yang diterapkan ada di sekolah. Kalau guru datang tidak ditegur, tapi disenyumin. Otomatis kita malu sendiri kalau misalnya melanggar. Pernah nggak kira-kira ditopikkan di sini? Anak kita mungkin salah. Apakah harus dipukuli dulu? Apakah harus ada sebagai orang tua dilaknat anaknya, didoakan dengan doa-doa keburukan karena mungkin dia nggak tahan untuk menahan emosinya. Dan tentu ini bukan hal yang benar, bukan hal yang dibenarkan oleh ajaran kita agama Islam. Maka dia mengatakan di sini wa min masalih dzalika. Kenapa? Apa masalahnya kita harus balas atau tahan keburukan seseorang dengan cara yang baik? Annahu takhiful isa'ata anka fil hal. Itu pertama bisa mengurangi keburukan si fulan kepada kita. Kita maafkan dia, mungkin besok dia agak malu sama kita. Tapi kalau hari ini kita bermasalah sama dia, justru kita balas lagi, bisa jadi akan terjadi kezaliman di masa depan. Dia akan cari cara bagaimana dia menjatuhkan fulan. Bagaimana cara dia menzalimi kita. Makanya ini salah satu di antara masalahnya. Bukan hanya saat itu kata Malik, wa fil mustaqbal, dan juga yang akan datang. Wa annahu ad'a li jalbil masih ila al-haq, dan dengan cara itu merupakan cara yang terbaik untuk bisa mengajak mereka kepada kebenaran. Dengan cara kita memaafkan kesalahan mereka, itu juga salah satu di antara sebab terbesar untuk bisa memaafkan mereka kepada kebenaran. Wa aqrab ila nadmihi wa asad, dan juga lebih berpengaruh untuk membuat mereka itu menyesal. Ana wallahi, pasti setiap orang melakukan kesalahan ada penyesalannya. Baik waktu dia mengerjakan ataupun dia setelahnya, dia pasti ada penyesalan. Maka ketika kita memaafkan kesalahan dia, padahal dia yang salah, bukan kita, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia, maka akan muncul dari hatinya rasa penyesalan. Kenapa aku melakukan itu kepada si fulan? Mungkin penyesalan-penyesalan lainnya. Dan tidak sedikit kita dapati bahwa ada di antara orang-orang yang disakiti lalu dia memaafkan kesalahan si fulan, orang tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini sangat banyak. Ya, Anda dapati ada salah satu asatidz ya di kampung itu dakwahnya ikhwatillah dicaci maki. Makanya dicaci maki, dijauhi, tapi apa yang terjadi? Sekarang yang dulunya itu kampung orang Afwan, dia enggak pakai hijab, kata-kata kotor sekarang lebih membaik. Kenapa? Karena dia selalu mengalah. Padahal dia benar, yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul, tapi dia tidak menaruh rasa benci. Dia memaafkan tapi tidak merasa benci. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi, dia Maha tahu tentang apa yang mereka ceritakan tentang kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maqamul 'afwi wa sufhi la yazidu sahibu illa izza wa rif'atan wa sumuwa qadrin fid dunya wal akhirah. Lalu dikatakan di sini, kedudukan orang yang memaafkan itu akan menambah kedudukannya menjadi punya. Wa sumuwa qadrin fid dunya wal akhirah. Baik kedudukannya di dunia dan juga di akhirat. Makanya ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi, harta itu tidak berkurang dengan disedekahkan. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan Allah akan selalu menambahkan kemuliaan bagi seorang hamba yang memaafkan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah, tidak ada seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah pasti akan angkat derajatnya. Nah, ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah sebutkan, Nabi sebutkan wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba sebab dia memaafkan kesalahan orang lain kecuali kemuliaan. Allah akan jadikan dia lebih mulia. Ya, khilaf ma yadunnuhu katsirun minan nas, berbeda dengan dugaan kebanyakan orang bahwa dia hina. Orang yang memaafkan itu, ini ada dugaan
atau dhan sebagian besar orang di kata muallif annahu dhullun wa muhana, dia termasuk hina. Fataqulu an-nafsul ammaratu bisu'i fata'fu, maka ada bisikan dalam jiwanya, bagaimana mungkin kau bisa memaafkan si fulan, bagaimana mungkin kau bisa memaklumi si fulan, dia telah melakukan ini kepada kamu. Itu namanya bisikan al-ammaratu bis-su', bisikan yang buruk dalam hati. Wa tadfa'uhu ila al-intiqam, kamu harus musuhi dia, kamu harus bikin dia celaka. Itu kan bisikan. Ya, kok bisa kamu maafkan dia? Dia sementara dia sudah menyakiti kamu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fabayyana as-sadiqul masduq anna Allah la yazidu al-'abda bil 'afwi illa izzah." Rasul yang benar dan yang dikatakan juga pasti benar bahwa Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wa annahu la tanqus shadaqatun min mal, dan sedekah tidak akan berkurang, harta tidak akan berkurang disebabkan karena sedekah, wa annahu ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah, dan orang yang tawadhu karena Allah pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hadza raddun, ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah bantahan kepada orang yang mengira bahwa orang yang duluan memaafkan itu kelihatan hina. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui sadar mengatakan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Was-sadaqatu tanqusu mali. Dan ini juga merupakan bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa sedekah itu kalau dikeluarkan pasti berkurang. Padahal Nabi mengatakan ma naqasat sadaqatun min mal. Wa tawadu' yakhbidu, dan juga ini merupakan sebuah bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa orang yang merendahkan dirinya di hadapan musuh itu hina, tapi tidak, kata Nabi, rafa'ahu Allah, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat. Ini bantahan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah kepada sebagian besar orang yang mengira bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu termasuk perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak mulia. Kemudian qala rahimahullah, lalu beliau mengatakan juga fal izzul hasilu lahu bil 'afwi, kemuliaan itu bisa dihasilkan dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ahabbu ilaihi wa anfa'u lahu min al-izzil hasil lahu bil intiqam, itu lebih aku sukai. Mungkin ketika kita membalas keburukan seseorang, celaan seseorang dengan keburukan yang sama, mungkin kita merasa puas saja. Kita bisa mendapatkan sebuah kepuasan dari perbuatan kita. Tapi ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan itu, dengan memaafkan. Makanya beliau mengatakan ahabbu ilaihi wa anfa'lahu, lebih aku cintai dan lebih bermanfaat bagi dia mencari kemuliaan dan kehormatan itu daripada dia mencarinya dengan cara memusuhi. Jadi mencari kemuliaan dengan cara memaafkan lebih baik daripada mencari kemuliaan dengan cara membalas keburukan seorang dengan keburukan. Fa inna hadza 'izzun fil zahir, ini merupakan sebuah kemuliaan yang kelihatan. Wa huwa yuridu fil batin dulla, namun pada hakikatnya ada kehinaan yang tidak kelihatan. Jadi kelihatannya mungkin dia dimuliakan fulan karena seseorang yang seorang yang membalas keburukan seseorang dengan membalas keburukan seseorang dengan keburukan, mungkin dia akan dikatakan kuat, fulan ini luar biasa. Ada kemuliaan yang kelihatan, tapi ada zullan fil batin, tapi ada kehinaan yang tidak kita lihat. Karena dia mengambil kemuliaan itu dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara membalas keburukan dengan keburukan yang lebih buruk, ya. Karena jarang orang membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal, ada lebihnya, Pak. Ya, jadi seperti itu, makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan demikian. Wa man taqama Rasulullah, dan Rasul itu tidak pernah memusuhi seorang karena kepentingan pribadi, ya, tidak pernah. Nabi tidak pernah memusuhi seorang karena kepentingan pribadinya, tetapi illa an tantahika maharimallah fa yantaqimu lillah. Tapi jika seseorang itu telah melanggar, ya, nilai-nilai agama Allah, maka di situ Nabi SAW memusuhinya karena Allah. Ya, bukan karena kepentingan dia sendiri, tapi karena Allah. Seseorang yang telah melanggar batasan-batasan nilai Islam, ya, kemudian Nabi SAW di situ dia marah.
Dan marahnya Rasul di sini bukan yattaqi min nafsihi, bukan dia itu untuk membela diri lah, tapi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min kamali khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesempurnaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dia marah karena Allah marah, bukan karena dia dimusuhi. Ya, tapi kita kalau sebagian di antara manusia kan, dia marah karena dirinya dilecehkan, dirinya dihina. Coba lihat di sejarah, apakah Nabi marah ketika diletakkan kotoran di atas pundaknya? Apakah Nabi marah ketika misalkan dia tarik tali jubahnya? Apakah Nabi marah ketika dilempar batu? Nah. Tapi justru yang keluar dari lisan Nabi kita SAW kebaikan, doakan petunjuk kepada mereka, doakan kebaikan kepada mereka. Itulah kesempurnaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka seorang pengikut atau yang mengatakan dirinya sebagai umat Muhammad SAW tapi masih suka menghina orang lain, suka mungkin juga menzalimi orang lain, maka tentu ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita dari Anas bin Malik, seorang yang selalu mempersani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak kecil. Kata Anas bin Malik, kuntu amshi ma'a Rasulillah. Suatu ketika aku pernah berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihi rija'un najwaniyun ghalidul hasyiyah. Dan kebetulan saat itu Nabi menggunakan jubah yang berasal dari Najran yang sangat kasar. Fa atarakahu Arabi. Lalu tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Fajabadahu biridaihi jadbatan syadidah. Lalu ditarik dengan sekeras-kerasnya sama si Arab Badui ini. Ditarik. Nadhartu ila sabhati unuki Rasulillah. Kata Anas bin Malik yang melihat, aku melihat ada bekas dari tarikan si Arab Badui di leher Rasulullah SAW. Karena kan bajunya ada sedikit kasar. Wa qad atharat fiha hasyiyatur rida. Jadi membekas, kulit daripada bajunya itu membekas di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu si Badui ini mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Coba keluar, berikan aku sebagian harta yang diberikan oleh Tuhan. Faltafata ilaihi Rasulullah fadha'ika. Rasulullah SAW melihatnya sambil tersenyum. Dalam kondisi seperti itu masih bisa tersenyum. Lalu apa yang terjadi? Tsumma amara lahu bi'aqa. Lalu Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berikan uang kepada si fulan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dia bisa memberikan, bayangkan dalam kondisi dia disakiti tanpa alasan apapun, dia minta bayaran dari perbuatan buruknya kepada Rasul kasih. Mungkin kita belum pernah mengalami seperti Rasul kan? Tapi kita masih terkadang ada rasa emosi, rasa marah, rasa memalas. Sementara Nabi kita, panutan kita tidak pernah melakukan hal ini. Kemudian juga dijelaskan oleh mu'allif, wabil mujahadati li nafsi yartaqil mar'u ila hadzal khuluq. Bukan berarti kita tidak bisa seperti para sahabat. Bukan berarti kita tidak bisa seperti Nabi. Benar, kalau dari tingkatan paling tinggi mungkin dia tidak bisa. Tapi di sini dijelaskan sama beliau, setidaknya kalau kita tidak bisa seperti Nabi, tapi ada perjuangan, ada usaha kita untuk bisa seperti beliau. Udah nggak bisa seperti Nabi, tapi nggak mau berusaha seperti menjadi lebih baik. Makanya beliau mengatakan bil mujahadati linnafs, dengan memaksakan diri untuk berakhlak yang baik, yartaqil al-mar'u ila hadzal khuluq. Ini akan membuat seseorang itu menjadi milik akhlak yang baik. Fa Abi Darda radhiyallahu anhu qala, lalu Abu Darda berkata, Rasul bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapatkan, kenapa? Apa karena ilmu laduni? Ya? Karena ada sebagian orang ilmu itu didapatkan cukup dengan minum air ini bisa semuanya. Ya? Tapi dia mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat karena belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum. Dan sifat lemah lembut itu juga didapatkan dengan melatih diri. Man yataharral khaira yuqta.
Siapa yang berusaha ingin kebaikan, Allah kasih. Wa man yattaqi syarra yuqam. Dan siapa yang berusaha ingin dijauhkan dari keburukan, Allah akan lindungi dia. Masalahnya terkadang sebagian orang ingin kebaikan tapi gak berusaha. Ingin memiliki sifat lemah lembut tapi gak ada usaha untuk menjadi lembut. Ingin menjadi pemaaf tapi gak ada usaha untuk bisa menjadi pemaaf. Berarti yang salah siapa? Yang salah kita. Kita orang yang gak mau berusaha itu yang salah. Karena di sini jelas Nabi mengatakan dalam riwayat Al-Tabrani, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu didapat dengan belajar, dan sifat lemah lembut didapat dengan melatih diri. Dan juga siapa yang berusaha untuk kebaikan pasti dikasih, dan siapa yang berusaha ingin dijauhkan dari keburukan, Allah pasti akan jauhkan. Nah, makanya Fudail bin Iyad rahimahullah, dia bercerita nih, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, idza ja'aka syakhsun yashku akhir, syakhsun yashku faqul lahu u'fu anhu. Yashku akhar. Kalau ada orang datang kepadamu mengadukan tentang orang lain, katakan sama orang itu, maafkan dia. Fa innal afwa aqrab li taqwallah, karena memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan kita kepada Allah. Fa in qala la, tapi kalau orang itu berkata lagi kepada kamu, inna qalbi la yahtabilu al-afwa anhu, tak bisa dia nanti memaafkan si fulan, udah terlalu besar dosanya. Walakin uridu an tasir minhu kama amara Allah, tapi aku ingin membalas keburukan dia, tapi dengan batasan yang diperintahkan sama Allah. Apa kata Fudail bin Iyad? Faqul lahu, kalau itu katakan kepada dia, in kunta tuhsin an tantasir, jika kamu mampu membalas keburukan dia dengan keburukan yang setimpal sesuai dengan yang diperintahkan sama Allah, lakukan. Wa illa fa'alayka bil 'afwi, tapi kalau gak bisa, memaafkan itu lebih baik, karena itu merupakan pintu kebaikan yang lebih luas. Ini kata Fudail bin Iyad, kalau ada orang mengadu kepada kita tentang peristiwa si fulan, mungkin kita ada masalah sama si fulan, katakan sama dia, udah maafkan saja. Itu adalah cara terbaik yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan di sini, tanbih jadil di anna katsir minan nas bi maqam intiqam man asa ilaihi la yattasil ala sayyi'atin mithla sayyi'ah. Jadi ini adalah peringatan yang sangat mulia, karena kebanyakan di antara manusia yang bermusuhan dengan orang yang berlaku buruk kepada dia ingin membalas keburukan seseorang dengan keburukan yang sama demi untuk membela diri dan juga bahasa martabat atau jadi kemuliaan. Dia tidak mau mengalah, dia tidak manusiawi. Kemudian apa yang terjadi? Bal yatajawaz wa yata'adda wa yadhlam. Dan biasanya orang kalau sudah dalam kondisi marah, bukan setimpal tapi lebih buruk daripada keburukan orang yang kepada dia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memaafkan lebih baik dibandingkan membalas keburukan seseorang dengan keburukan. Karena ini merupakan sebuah akhlak yang mulia, ya, al-'afwu. Apalagi Allah katakan tadi, aqrabu lit-taqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan tentunya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu kita untuk bisa menjadi hamba-Nya yang pemaaf. Ya, kita berusaha juga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pemaaf. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar ingin berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kata Allah, kami akan tunjukkan jalannya buat mereka, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Baik, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang memaafkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan waktu. Ada juga dijelaskan sama mu'alif bagaimana juga supaya menjadi hamba yang pemaaf, ya. Ya, tapi saya ringkas-ringkasnya di antara yang bisa membuat seseorang bisa menjadi hamba yang pemaaf, maka selalu renungi balasan yang Allah persiapkan bagi orang yang memberi maaf. Sudah itu. Apa yang kita dapatkan kalau memberi maaf, maka kita akan termotivasi untuk memaafkan kesalahan orang. Tapi kalau kita nggak tahu, maka itu akan membuat kita susah untuk memaafkan kesalahan orang. Justru kadang kita kepengen membalasnya dengan balasan yang lebih besar. Ya, itu saja mungkin yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala
sekali lagi memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa menjadi orang yang pemaaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya tutup dengan kisahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia datang kepada putrinya, kepada putrinya Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, lalu bertanya, wahai Aisyah, adakah satu amalan yang belum pernah ayahmu ini kerjakan yang dikerjakan oleh suamimu? Kata Aisyah, ada, wahai Nabi. Setiap pagi Nabi itu pergi ke pojokan pasar kota Madinah. Di situ ada seorang buta, lalu diberikan makan sama Nabi SAW. Maka mulailah Abu Bakar mencoba perbuatan Nabi SAW. Ini merupakan salah satu semangatnya para sahabat, tidak mau ketinggalan dari perbuatan Nabi SAW. Maka dia pergi hari pertama. Coba bayangkan kalau dia tidak pernah melihat Nabi SAW begitu sangat bersahabat. Nabi orang yang paling disayang, dicintai, dihormati, dicaci maki di hadapan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar saat itu bisa menahan emosinya karena melihat, mengerti, paham terhadap sabda Nabi la taqul. Jadi dia lebih banyak memaafkan. Dia berusaha untuk memaklumi. Maka dengan itu, ketika disampaikan bahwa orang yang kamu caci maki di hadapan saya itu sudah meninggal dunia dan dia yang sudah memberikan kamu makan setiap hari, orang itu masuk Islam bersyahadat. Semoga kita dengan memaafkan kesalahan orang itu bisa lebih lebih baik daripada keadaan sebelumnya dan juga ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.